Oke, apa kabar semuanya? Untuk pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan lanjut ke chapter yang baru, yaitu di chapter yang kelima. Nah, di chapter yang kelima ini kita akan membahas atau mempelajari terkait dengan audit responsibility and objectives, atau istilah bahasa Indonesianya ya, tanggung jawab audit dan tujuan dari audit. Nah, apa sih tanggung jawab dari seorang auditor dan juga tujuan dari dilakukannya proses audit ini? Nah, akan kita pelajari, kita bahas di chapter 5 ini. Oke, kita mulai dari tujuan audit. Nah, tujuan audit ini dibagi menjadi dua perspektif. Yang pertama itu tujuan umum atau general objective, dan yang kedua itu adalah tujuan khusus. Tujuan audit, tujuan khusus dari audit itu apa, dan juga tujuan umum dari audit itu apa. Kita mulai dari yang tujuan umum dulu. Tujuan umum atau general objective. Nah, tujuan umum dari audit adalah memberikan pernyataan pendapat apakah laporan keuangan dalam semua aspeknya yang material sudah sesuai dengan prinsip akuntansi atau tidak. Nah, itu tujuan umum dari proses audit. Tujuan umum dilakukannya audit atas laporan keuangan. Jadi memberikan pernyataan pendapat. Nah, pendapat yang kita pelajari sebelumnya itu kan ada opini audit atau pendapat audit ya. Ada wajar tanpa pengecualian, ada wajar dengan pengecualian, kemudian tidak wajar, dan juga disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Nah, opini itu terkait dengan pemeriksaan atas laporan keuangan dari klien dalam semua aspeknya, yang material khususnya. Apakah semuanya itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau belum, gitu. Nah, itu tujuan audit, tujuan umum dari proses dilakukannya audit atau general objektifnya dari audit. Kemudian tujuan khusus audit atau spesifik objektifnya, yaitu membuktikan atas kebenaran informasi yang tadi yang kita bahas di tujuan umumnya itu, yang disampaikan dalam laporan keuangan berdasarkan asersi manajemen. Dia membuktikan kebenaran informasi yang disajikan, yang disampaikan di laporan keuangan berdasarkan asersi manajemen. Nah, asersi manajemen itu maksudnya apa? Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen-komponen laporan keuangan. Jadi, asersi manajemen itu adalah pernyataan dari si manajemen dalam yang tercatat, yang terkandung dalam laporan keuangannya. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan asersi manajemen. Kalau bahasa singkatnya itu adalah pernyataan manajemen atas laporan keuangannya. Gitu. Jadi, tujuan khusus dari dilakukannya audit yaitu untuk membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan berdasarkan pernyataan dari si manajemen itu sendiri. Berikutnya kita lanjut ke beberapa step atau cara untuk mengembangkan tujuan audit pada laporan keuangan. Jadi bagaimana kita mengembangkan tujuan audit atas laporan keuangan. Di sini ada beberapa tahapan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita harus tahu dulu dan mengerti terkait dengan tujuan dan tanggung jawab dari auditor itu apa atas audit laporan keuangan itu sendiri. Nah, tujuannya untuk apa, kemudian tanggung jawabnya itu apa saja, gitu. Terutama baik kepada sumber maupun kepada pihaknya. Itu tujuannya apa sih dilakukan audit ini, untuk apa, kemudian tanggung jawabnya kepada siapa, apa saja tanggung jawab dari si audit itu sendiri, si auditor itu atas proses audit laporan keuangan itu. Kemudian yang kedua, auditor bisa membagi laporan keuangan ke dalam beberapa siklus. Jadi dalam laporan keuangan kan banyak ya, kompleks ya. Dia bisa dibagi menjadi beberapa siklus dalam proses pemeriksaannya.
misalnya berkaitan dengan laporan laba rugi mau diperiksa. Yang pertama kita cek dulu penjualannya. Nah, di penjualannya ya kita cek kemana? Cek ke laporan penjualannya, kemudian jurnal atas penjualannya, faktor-faktor yang diterbitkan, segala macam. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan laporan penjualannya gitu. Kalau misalnya mau dilakukan pemeriksaan atas penjualannya, laporan laba rugi terkait dengan penerimaannya, harus masuk sumber ekonominya. Intinya dalam laporan keuangan ini, untuk proses auditnya dia dibagi lagi ke dalam beberapa siklus gitu, beberapa bagian atau beberapa siklus untuk mempermudah proses auditnya, agar proses auditnya itu lebih efektif dan efisien gitu. Jadi tujuannya itu lebih terarah gitu. Jadi tidak bias dan tidak lebih fokus pada satu hal gitu. Jadi tahapannya itu lebih jelas jadinya gitu. Kemudian yang ketiga, auditor itu harus mengetahui asersi manajemen, pernyataan manajemen atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, fungsinya untuk apa? Ya untuk memeriksa kebenarannya, kesesuaiannya dengan standar yang telah berlaku. Nah, kemudian yang keempat dan kelima itu berkaitan dengan tujuan auditnya. Seorang auditor harus mengetahui dulu tujuan umum dari proses audit laporan keuangan itu apa? Ya terkait dengan golongan transaksinya, kemudian saldo akunnya, dan pengungkapannya. Jadi mengecek apakah setiap golongan transaksinya, kemudian saldo akunnya, saldo-saldo yang tercatat, dan juga pengungkapannya, pernyataannya itu sudah sesuai dengan standar prinsip akuntansi atau tidak, standar keuangan akuntansi yang berlaku atau tidak gitu. Baru kita lebih mengerucut lagi ke tujuan spesifik dari si audit itu, dari proses audit laporan keuangan itu, yaitu untuk mengetahui golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya apakah sudah sesuai dengan seperti yang tadi, yang di tujuan khusus dari audit, yaitu untuk membuktikan kebenarannya atas golongan transaksi, kemudian saldo-saldo akun yang tercatat, serta pengungkapannya. Nah, dibuktikan kebenaran informasinya yang disampaikan dalam laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan pernyataan dari si pihak manajemen atau tidak gitu. Nah, kita kaitkan lagi dengan prinsip akuntansi yang berlaku terkait dengan tujuan umum dari audit. Nah, mungkin ini beberapa stepan dalam mengembangkan tujuan audit laporan keuangan. Kemudian tanggung jawab auditor. Nah, tanggung jawab auditor itu apa saja sih? Di sini ada dua, yaitu reasonable assurance dan juga audit failure. Ini terkait dengan bagaimana si auditor harus dapat menentukan, mengidentifikasi, mendeterminasi terkait dengan kesan-kesan material dan tidak material, kemudian terutama yang memicu terjadinya errors ataupun fraud gitu, kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja gitu, yang memicu kesalahan penyajian laporan keuangan. Nah, seorang auditor harus bisa dapat menentukan secara independen dan juga secara objektif juga terkait dengan penilaian atas audit failure ini gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih, professional skeptism-nya ini, professional skeptis. Nah, itu juga semua termasuk juga tanggung jawab dari si auditor. Tanggung jawab auditor. Yang pertama kita bahas terkait dengan reasonable assurance. Nah, reasonable assurance ini terkait dengan ukuran dari tingkat kepastian hasil audit atau yang diaudit sama si auditor atau yang diperoleh pada saat penyelesaian audit. Nah, ini berkaitan dengan standar audit. Nah, standar audit ini mengidentifikasi atas tingkat kepastian yang tinggi. Jadi ya klien pasti mengharapkan memperoleh hasil audit atau opini audit yang memberikan atau menggambarkan tingkat kepastian yang tinggi atas pelaporan keuangan itu, atas nilai atas kewajaran dari pelaporan keuangan, kebenaran atau hasil proses dari audit
yang bisa dipercaya, yang bisa mempunyai tingkat kepastian yang tinggi gitu. Nah, mempunyai tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut gitu ya. Yang menunjukkan tidak absolut itu maksudnya menunjukkan bahwa tingkat kepastian dari hasil audit ini atas pelaporan keuangan ya tidak serta-merta bebas dari kesalahan penyajian gitu, kesalahan penyajian atau kesalahan kesalahan penyajian. Jadi tingkat kepastian atas hasil audit ini ya diharapkan tinggi tetapi tidak absolut atau tidak mutlak bebas dari kesalahan gitu. Maksudnya itu seperti itu ya. Nah, konsep dari reasonable ini maksudnya itu reasonable tetapi tidak absolut, dapat dijelaskan tetapi ya tidak mutlak 100% benar hasil audit ini gitu, tetapi dapat dijelaskan. Yang namanya proses audit itu kan dari masing-masing individu ya, masing-masing auditor ya pasti ada aja yang namanya proses audit yang dihasilkan oleh seorang individu makhluk sosial ya pasti ada benar, pasti ada juga yang kelewat atau ada yang miss di situ. Nah, reasonable assurance. Nah, maksud dari reasonable ini ya reasonable tetapi tidak mutlak. Sedangkan assurance ini terkait dengan indikasi bahwa si auditor tentunya tidak menjamin kebenaran dari laporan keuangan. Ya tentunya dia tidak menjamin kebenarannya. Karena yang menyajikan siapa? Pihak manajemen, si klien. Nah, si auditor hanya melakukan pemeriksaannya itu. Jadi tidak menjamin tidak adanya salah saji atas pelaporan keuangan tersebut. Oleh karena itulah seorang auditor dituntut untuk mengikuti standar auditing atau standar audit yang berlaku itu demi untuk mendeteksi atau menemukan adanya salah saji yang material atas pelaporan keuangan dari klien. Nah, itu terkait dengan reasonable assurance. Kemudian ada kesalahan audit atau audit failure. Nah, sebelumnya itu sudah kita bahas terkait dengan audit failure ya. Nah, audit failure ini, kesalahan audit ini ya berkaitan dengan material dan imaterial atas temuan-temuan dari audit yang dapat menyebabkan adanya kesalahan, baik kesalahan yang sengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Nah, ini tanggung jawab auditor. Auditor itu harus tahu mana temuan-temuan yang dianggap material dapat berdampak pada kerugian atau dapat memberikan sinyal-sinyal penting kepada pengguna laporan keuangan. Jadi ya seorang auditor ya dituntut bertanggung jawab atas temuan-temuannya yang material atau tidak material gitu. Bertanggung jawab atas laporan keuangan terkait dengan salah saji yang material ataupun tidak material gitu. Dan juga terkait dengan untuk mendeteksi adanya error ataupun fraud. Error itu terkait dengan kesalahan yang tidak disengaja, sedangkan fraud itu terkait dengan kesalahan-kesalahan yang disengaja yang memicu atau mengindikasikan adanya terjadinya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan gitu, yang memberikan kesalahan atau penyebab ataupun temuan-temuan yang material dalam proses audit ini atas laporan keuangan yang dapat merugikan pihak-pihak beberapa pihak yang berkepentingan terkait dengan pengguna laporan keuangan. Nah, untuk fraud ini, untuk kesalahan yang disengaja ini yang menyebabkan kerugian untuk pihak-pihak tertentu ya ada dua jenis fraud ya terkait dengan fraud gitu. Yaitu untuk fraud ini ada perbedaan antara misappropriation asset dan juga fraudulent financial report. Nah, itu dua-duanya fraud, dua-duanya itu penipuan atau kesalahan yang disengaja menyebabkan kerugian untuk pihak-pihak tertentu. Nah, di sini kita bedakan menjadi dua fraud, yaitu yang pertama misappropriation
asset of asset, dan juga yang kedua fraudulent financial reporting. Itu. Nah, yang pertama itu terkait dengan penyelewengan aset atau misappropriation asset, sering juga disebut sebagai fraud atas aset ya, aset ataupun untuk karyawan juga, itu juga masuk ya, karyawan juga masuk ke aset perusahaan ya. Yang kedua, contohnya apa? Contohnya misalnya petugas misalnya mengambil uang tunai pada saat penjualan dilakukan dan tidak memasukkannya ke penjualan di kasir gitu. Misal ada oknum-oknum ya, misalnya ada marketingnya, ada salesnya, ataupun si kasir juga bisa. Dia ada penjualan nih, ada penjualan secara tunai, tetapi uangnya itu tidak disetorkan ke kasir, tidak disetorkan ke rekening perusahaan. Nah, itu terkait dengan penyalahgunaan atau penipuan atas aset atau misappropriation of asset gitu. Sedangkan yang kedua itu terkait dengan fraudulent of financial reporting. Nah, ini terkait dengan fraud atau penipuan pada pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Nah, kalau untuk fraudulent financial reporting yang ini adalah fraud yang cenderung lebih major ya, atau lebih besar. Kalau yang tadi itu lebih khusus, lebih spesifik lagi, tetapi kalau fraudulent ini lebih besar lagi, lebih huge lagi terkait dengan ukuran fraudnya. Nah, ini bisa kita sebut juga penipuan manajemen atau penipuan laporan keuangan, yaitu fraudulent financial report. Contohnya apa? Misalnya ada pernyataan atas penjualan yang berlebihan secara sengaja disampaikan, dicatat dalam laporan keuangan. Itu guna untuk apa? Untuk meningkatkan laba. Gitu. Jadi laba yang dilaporkan itu besar. Gitu. Nah, itu bedanya. Kalau tadi itu misalnya ada penjualan tidak dicatat sama si kasir dalam rekening bank perusahaan, rekening kas perusahaan, ya tidak ada penambahan. Nah, ini terkait dengan misappropriation asset. Sedangkan kalau fraud ini terkait dengan fraudulent financial reporting, ini terkait dengan penipuan atas laporan keuangan atau penipuan manajemen. Ya, contohnya misalnya dalam laporan keuangan laba rugi dilaporkan penjualan yang besar, dilaporkan penjualan yang besar. Guna untuk apa? Untuk menarik perhatian dari investor atau pengguna laporan keuangan gitu. Ya, misalnya pernyataan atas penjualan atau informasi atas penjualan yang berlebihan atau yang dilebih-lebihkan secara sengaja oleh manajemen gitu pada tanggal neraca untuk meningkatkan laporan yang dilaporkan gitu. Ya, ini terkait dengan fraud atas pelaporan keuangan. Jadi bisa dibedakan ya antara misappropriation of asset dan juga fraudulent financial reporting. Kalau misappropriation asset itu terkait dengan fraud yang yang lebih kecil, yang minor punya. Misalnya ada penjualan tidak dilaporkan, tidak dicatat gitu. Tetapi kalau fraudulent itu lebih major lagi, terkait dengan penipuan atas pelaporan keuangan. Misalnya ada pendapatan yang dilebih-lebihkan gitu. Ya, misalnya contohnya yang laporan keuangan dari Garuda Indonesia, dia melaporkan pendapatan yang tidak seharusnya dicatat sebagai pendapatan, tetapi harusnya dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, karena dicatat sebagai pendapatan, ya terlihat pada laporan keuangan laba yang dihasilkan ya cenderung lebih besar dari yang sebenarnya. Nah, kalau itu emang disengaja, berarti itu sudah masuk ke dalam fraudulent financial reporting gitu. Nah, itu perbedaan antara misappropriation asset dan juga fraudulent financial report. Ini terkait dengan kesalahan yang disengaja yang menyebabkan kerugian untuk pihak-pihak tertentu yang dianggap material. Ya, namanya material tidak material, ya harusnya kesalahan tidak disengaja itu lebih bersifat imaterial atau tidak material. Yang namanya fraud ya dan tentunya pasti menyebabkan kesalahan yang material. Karena fraud ini berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keuntungan sendiri dengan cara merugikan pihak-pihak tertentu. Berikutnya, professional
skeptism. Nah, professional skeptism juga merupakan bagian dari tanggung jawab auditor. Jadi seorang auditor itu ya memiliki tanggung jawab atau dituntut untuk memiliki sikap atas pikiran yang selalu mempertanyakan dan juga penilaian yang kritis atas bukti-bukti audit. Jadi atas bukti-bukti audit ya seorang auditor harus kritis dalam melakukan penilaiannya. Gitu. Harus selalu mempertanyakan terkait dengan kebenarannya. Gitu. Diulik dan juga dicari tahu, diobservasi, diidentifikasi, kemudian diteliti dengan baik dan benar terkait dengan bukti-bukti yang ada. Ya, harus berpikir kritis juga untuk bersifat objektif, netral, tidak memihak siapapun. Gitu. Nah, standar audit ini mengharuskan bahwa audit itu dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi kesalahan yang material dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Untuk mencapai hal ini, audit harus direncanakan dan dilakukan dengan sikap yang skeptisisme ini, gitu, yang profesional dalam semua aspeknya, dengan menyadari kemungkinan bahwa salah saji ini terlepas dari pengalaman auditor sebelumnya dengan integritas dan kejujuran manajemen klien serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelolanya. Ya, aspek skeptisisme profesional ini terdiri dari dua komponen utama yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama ya terkait dengan pemikiran yang bertanya dan penilaian kritis atas bukti-bukti audit. Yang ini ya, sikap atas pikiran selalu mempertanyakan dan juga penilaian kritis atas bukti audit. Gitu. Nah, sementara auditor ingin percaya bahwa organisasi yang mereka terima sebagai klien memiliki integritas dan kejujuran, mempertahankan pikiran bertanya yang membantu auditor mengimbangi bias ya, untuk ingin dapat dipercayai atau dapat mempercayai klien. Pola pikir yang bertanya berarti auditor mendekati audit dengan pandangan mental atas percaya tetapi dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Gitu. Demikian pula ketika mereka memperoleh dan mengevaluasi bukti yang mendukung atas jumlah dan juga pengungkapan laporan keuangan. Skeptisisme profesional juga melibatkan penilaian kritis terhadap bukti yang mencakup mengajukan pertanyaan menyelidik dan memperhatikan inkonsistensinya pada pelaporan keuangan. Ketika auditor memikul tanggung jawab untuk mempertahankan pikiran yang mempertanyakan dan mengevaluasi bukti secara kritis, mereka, seorang auditor secara signifikan mengurangi kemungkinan adanya kegagalan audit selama proses audit tersebut. Gitu. Nah, elemen skeptisisme profesional, meskipun konsep skeptisisme profesional telah menjadi elemen dasar dalam standar auditing selama ini, konsep ini terus diterapkan dalam praktiknya. Sifat skeptisisme ini ya, skeptisisme profesional ini. Gitu. Sayangnya, auditor juga manusia atau makhluk sosial, dan dengan demikian tunduk pada bias alami yang secara tidak disadari ya, untuk mempercayai individu yang mereka kenal dengan siapa mereka berinteraksi secara teratur. Dalam lingkungan audit, auditor terkadang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka hanya menerima klien dapat mereka percayai dan juga memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu, seringkali sulit bagi seorang auditor untuk menerima kemungkinan bahwa klien mereka mungkin tidak memiliki kompetensi atau mungkin mencoba menipu mereka selama keseluruhan proses audit. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi si auditor itu. Nah, terlepas dari keterbatasan ini, auditor perlu effort lebih untuk mengatasi bias atas penilaian ini. Dan mereka perlu terus diingatkan akan pentingnya mempertahankan skeptisisme profesional yang tepat, gitu. Dan mengakui bahwa resiko salah saji material ada di semua audit, dalam semua proses audit, gitu. Ini terkait dengan tanggung jawab auditor. Nah, berikutnya kita akan bahas terkait dengan siklus pelaporan keuangan. Yang tadi terkait dengan bagaimana cara kita mengembangkan tujuan audit. Yang poin
siklus pelaporan keuangan. Nah, ini kurang lebih seperti ini alurnya. Di sini ada beberapa jenis transaksi ya. Di sini ada transaksi penjualan, penerimaan kas, akuisisi atas barang dan juga jasa, kemudian cash disbursement dan juga terkait dengan payroll dan juga penyesuaian. Nah, di sini ada terkait dengan transaksi kas yang dicatat pada jurnal kas, sudah dikelompokkan ya, ada masing-masing jurnalnya. Untuk transaksi penjualan ya tercatat di jurnal penjualan. Kemudian ada penerimaan kas ya di jurnal kas penerimaan kas. Kemudian akuisisi atas barang dan jasa itu ada jurnal tersendirinya lagi. Kemudian cash disbursement yaitu di kas jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada jurnal payroll terkait dengan payroll atas jasa dan juga pelayanan dan juga pengeluaran. Kemudian alokasi dan juga penyesuaian itu di jurnal umum gitu. Nah, semua jurnal yang tercatat di masing-masing kamarnya ini semuanya itu tercatat, terangkum, dikelompokkan dalam buku besar gitu, dan juga buku besar pembantunya masing-masing gitu. Nah, setelah itu dikelompokkan, diringkas lagi ke dalam trial balance atau neraca saldo. Dari neraca saldo inilah disusun laporan keuangan itu. Nah, ini tahap-tahapannya. Nah, maksudnya itu yaitu seperti ini, dilakukan pemisahan atas siklus pelaporan keuangannya. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian ya. Untuk apa? Untuk memudahkan proses audit. Jadi ya, misalnya mau mengecek terkait dengan penjualan, terkait dengan laporan laba rugi penjualan perusahaan selama 1 periode, ya dicek terkait dengan transaksi atas penjualannya. Kita lihat khusus di jurnal penjualan. Kemudian terkait dengan penerimaan kas ya dipisahkan lagi. Jadi masing-masing bagiannya itu dipisahkan agar memudahkan proses audit itu, agar auditor bisa lebih fokus dalam melakukan pemeriksaan itu. Bukan berarti melakukan pemeriksaan sebagian saja, tetapi dibagi menjadi beberapa bagian itu. Jadi untuk memudahkan proses auditnya itu, agar tujuan dan juga tanggung jawab audit dapat dijalankan dengan secara efektif dan juga efisien. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya akuntansi, siklus akuntansi itu dari identifikasi jurnal, kemudian dikelompokkan ke buku besar, ringkas ke neraca saldo, dan susun laporan keuangan. Sedangkan dalam proses audit itu siklusnya kebalikan, yang dimulai dari laporan keuangan, baru dicek lagi neraca saldonya, mana sih yang ada indikasi terjadinya kesalahan saji gitu. Nah, baru dikerucutkan lagi, dibalik lagi ke buku besarnya dan juga buku besar pembantunya. Apabila masih kurang informatif ya, kita kembali lagi ke transaksi-transaksinya, ke jurnalnya, ke transaksinya, ke buktinya, ke lampirannya, apakah sudah sesuai atau tidak, apakah ada kesalahan penyajian atau tidak, apakah ada kesalahan yang memicu kesalahan material atau tidak, ataupun adanya terjadinya fraud itu, apakah terkait dengan fraud atas aset ataupun fraud atas pelaporan keuangan gitu. Nah, itu fungsinya dilakukan dipisahkan beberapa siklus dalam pelaporan keuangan dalam proses